Dengan ini, dengan kabel ini, dan dengan semua peralatan ini, umat manusia tidak hanya terhindar dari penyakit, tapi juga bisa hidup selamanya. Suatu penjelasan singkat dari seorang ilmuwan yang dengan percaya diri mempresentasikan penemuan mutakhirnya, namun dalam beberapa waktu yang tak terjelaskan, si ilmuwan terlihat frustasi karena penemuannya ditolak. Si ilmuwan menyesalkan mengapa penemuannya dilarang, padahal itu akan menyelamatkan manusia dari bencana besar yang akan terjadi 100 tahun lagi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga kita semua sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Liu Lang Di Kui 2 atau dikenal juga dengan The Wandering Earth 2. Sebuah film yang rilis beberapa bulan yang lalu, disutradarai oleh Frank Guo serta dibintangi oleh para aktor yang belum tentu kita kenal tapi mungkin sudah sering kita lihat, terutama di layar kaca sebelum sinetron-sinetron merajalela. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan diri Anda dan jangan lupa minuman hangatnya karena kita akan melanjutkan cerita. Ya, kekacauan telah menyebar ke seluruh dunia sejak para ilmuwan mengumumkan tentang krisis matahari. Ketika matahari menjelma menjadi raksasa merah atau red giant yang terus membesar, ini menjadi ancaman yang akan memusnahkan seluruh peradaban dalam waktu 100 tahun. Untuk menghindari bencana tersebut, PBB atau United Nations yang kini dikenal dengan United Earth Government, disingkat UEG, memperkenalkan suatu proyek yang disebut Moving Mountain atau Gunung Penggerak. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun 10.000 mesin fusi nuklir yang dapat mendorong bumi menuju sistem bintang lain yang dinilai layak huni. Meskipun tujuan proyek ini sangat mulia, tapi biaya operasionalnya sangatlah tinggi dan tingkat konsumsi sumber daya alamnya juga sangat tinggi, sehingga menyebabkan perpecahan di antara umat manusia. Sebagian besar memang mendukung, tapi tak sedikit pula yang melancarkan protes karena menganggap perkiraan ilmuwan belum tentu benar. Seiring berjalannya waktu, protes pun semakin gencar dilayangkan, apalagi setelah UEG menutup dan melarang Digital Life Project atau Proyek Kehidupan Digital, disingkat DLP, yang mana tujuan dari proyek tersebut adalah melanjutkan peradaban manusia dalam keabadian digital dengan mengembangkan teknologi pengunggahan kesadaran. Sebagai balasannya, para pendukung DLP bersatu dengan peralatan dan persenjataan lengkap. Secara terus-menerus mereka melakukan aksi teror, mulai dari peretasan hingga serangan-serangan terhadap UEG. Pada suatu momen, UEG menyadari bahwa umat manusia telah kehilangan kepercayaan pada proyek Moving Mountain dan mempertimbangkan untuk menghentikannya. Namun seorang pimpinan Tiongkok bernama Zhou Zheji meyakinkan semua delegasi untuk melanjutkan. Sebagai bagian pertama dari Moving Mountain Project, misi pelepasan bulan akan dijalankan, yang mana berfokus mendorong bulan untuk menjauh dari bumi. Misi ini membutuhkan 3 fusi untuk mengurangi tarikan gravitasi. Banyak muda-mudi yang dilatih sebagai astronot untuk menjalankan tugas ini. Salah satu dari mereka adalah Liu Peiqiang. Baru saja tiba di pangkalan Space Elevator yang dikelilingi oleh para pengunjuk rasa. Terlihat para prajurit berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Namun pada suatu momen, salah satu dari pendemo entah bagaimana berhasil menerobos masuk. Untungnya seorang perwira wanita tangguh bernama Han Duo berhasil melumpuhkannya. Melihat hal ini, membuat Liu langsung terpikat dan dalam sekejap, kilasan-kilasan masa depan yang diharapkan melintas di dalam pikiran. Tak lama kemudian, para karyawan magang diantar menuju elevator untuk melakukan ujian pertama mereka. Sedikit dijelaskan bahwa elevator ini adalah bangunan yang paling tinggi dalam sejarah umat manusia, dan inilah mengapa disebut Space Elevator.
Hari demi hari telah dilalui dengan menjalani pelatihan di berbagai bidang, mulai dari baku hantam sampai dengan tembak-tembakan, dan tak lupa perjalanan dengan elevator pun semakin sering dilakukan demi menguatkan mental mereka. Para peserta pelatihan juga harus melewati tes medis untuk memastikan kondisi fisik mereka berada pada puncaknya. Selama pelatihan tersebut, terjalinlah suatu ikatan antara Liu dan Han. Meski tak terlihat mesra, tapi mereka benar-benar menikmati kebersamaan tersebut. Pada suatu hari, Liu menyuap petugas bukan dengan 100, tapi rokok yang berbungkus-bungkus demi diperbolehkan membawa bunga ke dalam pangkalan. Pada awalnya, Liu sudah mengumpulkan keberanian, namun ketika bertemu Han, keduanya malah berada dalam momen canggung karena semua kru memperhatikan. Di hari yang sama, kelompok pekerja magang yang baru tiba di pangkalan bergabung dengan kelompok senior di elevator. Tidak disangka-sangka, secara tiba-tiba semua drone mulai terbang mengitari dan tidak berada di bawah kendali. Terungkap bahwa sistem UEG telah diretas dan sesaat kemudian drone melepaskan tembakan ke pangkalan sehingga terjadi baku tembak antara para tentara dan teknologi mereka sendiri. Selain itu, UEG juga mengerahkan beberapa pesawat tempur untuk menyerang drone. Tapi sayangnya, sistem tidak bisa menargetkan drone karena terdeteksi sebagai teman. Sementara itu, para pekerja magang termasuk Liu dan Han terperangkap di salah satu elevator yang naik sebelum penjadwalan. Pada momen ini, terungkap bahwa para karyawan magang yang baru adalah penyusup yang sudah sangat terlatih. Mereka segera mencuri identitas karyawan-karyawan magang senior untuk mengambil alih kendali. Lalu tak lama kemudian, Liu mencoba beraksi untuk mengendalikan situasi dengan panasnya cahaya matahari. Dia menghancurkan sensor pada pintu sehingga terbuka, kemudian Liu pun mulai bertarung dengan para penyusup satu persatu. Tentunya tidak mudah melawan mereka, tapi untungnya Han segera datang membantu. Dengan lengan mekanik, wanita tangguh itu menghancurkan kaca pembatas dan segera dengan satu pukulan telak, penyusup yang tersisa dan yang paling kuat berhasil ditaklukkan. Kembali ke pangkalan, komputer kuantum seri terbaru yaitu 550C didatangkan untuk mengatasi masalah peretasan. Sayangnya itu terlambat, para peretas telah berhasil memegang kendali seluruh elevator berkat kartu akses palsu. Akibatnya, bagian atas elevator dan Space Station Ark mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa bagiannya jatuh ke bumi. Ini tidak hanya menghancurkan pangkalan, tapi membunuh banyak staf. Di tengah-tengah kejadian tersebut, segera Liu melompat dan melindungi Han. Pasca peristiwa ini, seluruh staf dievakuasi. Dalam suatu siaran berita, dikabarkan bahwa lebih dari 3.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka. Dalam beberapa minggu berikutnya, kekacauan pun semakin sering terjadi, yang mana mengakibatkan kematian dan kurangnya sumber daya. Tuntutan masyarakat pun semakin meningkat untuk mengembalikan program DLP, dan banyak dari negara-negara mulai mengundurkan diri, meninggalkan Tiongkok sendiri untuk menyelesaikan pengembangan mesin pendorong di bulan dan di bumi. Zhou memerintahkan asistennya Xiaoxi untuk menyampaikan pidato yang telah ia siapkan demi mendorong kembalinya kepercayaan terhadap Moving Mountain Project. Pria itu juga sempat terlibat diskusi dengan delegasi US, di mana dia sangat berharap US mau memberikan kesempatan agar negara-negara lain mau kembali. Di bulan di mana proyek pelepasan bulan sedang berlangsung, seorang ahli komputer bernama Tu Hengyu terbangun dari pod hibernasi dan mulai memeriksa sistem. Dia juga menyiapkan komputer canggih berkode 550A yang mana memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan Yaya, putrinya yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Diketahui bahwa kesadaran Yaya diunggah beberapa tahun yang lalu, di mana kala itu Hengyu terlibat dalam proyek DLP, telah berhasil menempatkan kesadaran putrinya di hard drive dengan mentor dan pimpinan proyek bernama Ma Chao sebagai penanggung jawab.
Kini Heng Yu berambisi untuk mengembangkan teknologi, mengubah Yaya dari video berdurasi singkat menjadi AI sepenuhnya. Untuk itu, dia harus menggunakan komputer yang lebih canggih sekelas 550C. Namun sayangnya, kali ini Chow tidak bisa mengizinkan. Tak lama kemudian, keduanya melakukan pengujian pertama pada 550C dengan mengaktifkan seluruh sistem di pangkalan. Sementara 550C menjalankan program, Chow memberi salinan digital dari kesadaran Heng Yu yang disita oleh perusahaan ketika larangan DLP diberlakukan. Chow membiarkan Heng Yu memutuskan apakah akan menghancurkan atau menyimpan benda itu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja sistem mendeteksi akan terjadinya badai matahari, sehingga para pekerja pun terpaksa bergegas kembali ke pangkalan utama. Secepat mungkin mereka naik kendaraan, sampai akhirnya berhasil tiba di pangkalan sebelum badai melanda. Sangat disayangkan, 550C mengalami kerusakan dalam peristiwa tersebut. Karena peluncuran proyek sangat membutuhkan komputer kuantum, Heng Yu menawarkan 550A miliknya, dan sebagai imbalan, ia meminta Chow melibatkannya dalam semua pengembangan komputer seri 550 di masa depan. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan Yaya sebagai AI. Tepat setelah tawaran tersebut disepakati, Heng Yu segera mengirim kesadaran putrinya ke sebuah drive lalu menyerahkan 550A. 3 hari kemudian, tibalah saatnya tim menguji mesin pendorong. Ini adalah suatu momen yang menegangkan dan untungnya pergeseran bulan terdeteksi yang mana membuktikan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun, umat manusia bisa sepenuhnya mendorong bulan menjauh dari bumi. Tentu saja keberhasilan ini menjadi sesuatu yang mencerahkan karena berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Moving Mountain Project. Apalagi setelah menjalankan uji coba mesin pendorong di bumi, yang mana awalnya dikira gagal, tapi tiba-tiba saja terjadi guncangan dan sistem mengkonfirmasi bahwa telah terjadi pergeseran sudut bumi. Hal ini benar-benar menjadi harapan sekaligus membawa kebahagiaan kepada seluruh penduduk dunia. Keberhasilan dalam uji coba kedua mesin tersebut membuat UEG memberikan izin penuh kepada Moving Mountain Project. Saat misi berlangsung, nama proyek pun diubah dari Moving Mountain menjadi Wandering Earth Project. Selama belasan tahun berikutnya, lebih dari 7.000 mesin dibangun, termasuk mesin torsi yang memperlambat rotasi bumi, membuat waktu menjadi 60 jam sehari. Selain itu, kota-kota bawah tanah juga dibangun tepat di bawah mesin untuk memberikan perlindungan bagi warga selama perjalanan antar bintang yang diperkirakan akan berlangsung selama 2.500 tahun. Namun hanya 50% dari populasi manusia yang akan mendapatkan tempat di sana dengan persyaratan yang cukup diskriminatif. Seiring berjalannya waktu, matahari pun menjadi semakin mendekat, ditandai dengan lonjakan radiasi. Berbagai bencana kecil melanda planet bumi seperti banjir dan penyakit kanker ganas yang disebabkan oleh radiasi matahari. Kembali ditampilkan tokoh utama kita, Liu, yang kini telah menikah dengan Han, dan mereka telah memiliki seorang putra bernama Qi. Sama halnya dengan penduduk lain, mereka juga merasa khawatir tidak mendapat tiket untuk tinggal di kota bawah. Namun hal yang lebih menyayat hati adalah Han telah divonis menderita kanker. Sementara itu, ditampilkan Heng Yu yang tidak henti-hentinya bekerja untuk menghidupkan kembali putrinya Yaya, sembari membantu Chow dalam pengembangan komputer seri 550 terbaru yang mana disebut 550W. Liu yang kini berpangkat mayor dipanggil untuk menjalani sesi wawancara guna mendapatkan kelayakan dalam menjalankan misi di Space Station agar keluarganya mendapatkan tiket untuk tinggal di kota bawah. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung oleh 550W yang tentunya dilengkapi dengan AI. 550W mengakui keterampilan Liu yang luar biasa, namun dia menyarankan agar Liu lebih baik berada di bumi, mengurus istrinya yang sakit, dan menjaga anaknya yang masih kecil. Meskipun demikian, Liu tetap pada pendirian karena itu adalah satu-satunya cara agar keluarganya selamat. Para ilmuwan yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut menyaksikan dari balik dinding kaca. Salah satu dari mereka adalah Heng Yu. Pernyataan Liu mengingatkan Heng Yu pada putrinya.
550W mengungkapkan secara terang-terangan bahkan memprediksikan usia istri Liu yaitu 83 hari lagi, sehingga tetap berada di bumi adalah keputusan yang tepat. Pernyataan tersebut membuat Liu marah sehingga membentak 550W dan seluruh staf. Akhirnya Liu pun dinilai tidak mampu menghadapi tekanan. Beberapa waktu kemudian, Liu menghabiskan waktu bersama Han yang kini dirawat di rumah sakit. Saat sedang berbincang, Han menyatakan keinginannya untuk kembali berkunjung ke kampung halaman, yaitu Shanghai, mungkin untuk terakhir kalinya. Sebenarnya kota itu telah lenyap, tapi Liu tetap berusaha mencari jalan. Dia meminjam salah satu pesawat tempur dari seorang rekan seperjuangan demi membawa Han ke Shanghai. Setelah beberapa waktu melintas di udara, keduanya pun duduk berdua memandangi reruntuhan Shanghai. Malam itu sambil menatap bintang-bintang, Han mengatakan bahwa ketika waktunya tiba, ia ingin pergi dalam kondisi yang lebih baik tanpa kabel ataupun selang pada tubuhnya. Sementara itu, diketahui setelah belasan tahun, Chow masih belum menepati janji. Merasa dikhianati dan terpengaruh oleh ledakan emosi Liu, Heng Yu akhirnya secara diam-diam nekat mengunggah kesadaran Yaya ke dalam 550W. Hasilnya sangat luar biasa karena Yaya kini bisa benar-benar berinteraksi, sehingga membuat Heng Yu terharu. Namun segera, sesaat setelah itu, mesin pendorong di bulan mengalami masalah akibat overload. Terjadi ledakan yang menyebabkan pergerakan bulan semakin dekat dengan bumi. Para petugas keamanan pun segera menyerbu markas, melumpuhkan dan menangkap Heng Yu atas perbuatannya yang melanggar hukum. Chow berada tak jauh dari lokasi tersebut. Sebagai akibat dari perubahan gerakan bulan, terjadi tsunami dahsyat yang menerjang daratan. Menyadari bahwa bencana di depan mata, ia segera memerintahkan untuk memperingatkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Bersamaan dengan itu, Liu juga mendapat notifikasi sehingga dipanggil untuk kembali bertugas. Sementara itu, UEG memaksimalkan 550W untuk menghindari bahaya. Namun sayangnya itu tidak berhasil. Akhirnya mau tidak mau, mereka pun terpaksa membuka kota bawah, lalu membiarkan para penduduk berlindung di sana. Beberapa hari kemudian, sebelum Liu terlibat dalam misi, Han akhirnya meninggal dunia dan putra mereka dibawa ke kota bawah oleh ayah Han, yaitu Jiang. Lalu ditampilkan Chow yang berbicara di depan UEG, meminta dukungan mereka untuk suatu rencana darurat. Dengan sebuah perumpamaan cukup apik tentang patah tulang dan saling tolong-menolong, dia meminta seluruh negara mengumpulkan senjata nuklir untuk diledakkan di bulan. Tujuannya adalah menyebabkan reaksi nuklir yang kemudian akan menghancurkan bulan. Ini benar-benar mengejutkan karena belum pernah ada negara yang mengungkap berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki karena itu bersifat rahasia. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mereka teryakinkan oleh rencana Chow sehingga tanpa ragu menyerahkan segalanya demi menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Chow mengunjungi Heng Yu yang kini dipenjara untuk memberitahukan bahwa mereka akan segera mengaktifkan mesin pendorong di bumi, sehingga harus mengaktifkan kembali internet global yang memungkinkan untuk mengaktifkan detonator secara terkoordinasi. Salah satu server kini tenggelam dan Chow ingin Heng Yu membantu menanganinya. Sebenarnya Heng Yu bisa saja menolak untuk terlibat, namun Chow memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu drive berisi kesadaran Yaya. Kini puing-puing pecahan telah membentuk sabuk asteroid di sekitar bulan. Untuk itu dibutuhkan pilot-pilot terbaik yang mampu mengendalikan kendaraan mengangkut nuklir. Salah satu yang terpilih adalah Liu. Sebenarnya hal ini ditentang oleh atasan sekaligus kakak seperguruan Liu bernama Peng. Namun, Liu sendiri bersikeras ingin terlibat dalam misi demi mendapatkan izin tinggal di kota bawah untuk putranya. Bersamaan dengan itu, 3 tim dipilih untuk mengaktifkan kembali server internet yang masing-masing berada di Beijing, Tokyo, dan Dallas. Tak lama kemudian, para pilot terpilih segera berangkat ke bulan, berusaha sebaik mungkin menghindari asteroid yang menghalangi, meskipun tak sedikit dari pesawat-pesawat itu yang menghantapnya sehingga hancur.
Kecelakaan tersebut menyebabkan tim kehilangan 200 hulu ledak dan menyisakan sekitar 180. Beberapa waktu kemudian, pesawat Liu secara tidak sengaja mengalami kecelakaan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di permukaan bulan. Mereka yang masih bertahan segera bertindak untuk menambal kebocoran pada helm dan kostum astronot agar oksigen tetap cukup. Selain itu, mereka pun berinisiatif untuk membawa hulu ledak lewat jalur darat karena memprioritaskan keselamatan para rekan. Liu menggunakan lander yang masih berfungsi untuk mengirim mereka kembali ke pangkalan, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk menyiapkan hulu ledak. Kembali ke bumi, 3 tim telah mencapai lokasi server dengan cara menyelam. Mereka juga menggunakan drone dan juga peralatan khusus untuk mempermudah. Di Beijing, kelompok Chow yang salah satu anggotanya adalah Heng Yu mendapatkan akses ke ruangan server. Di sana mereka segera mulai bekerja dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali server. Di waktu yang bersamaan, puing-puing bulan mulai menghantam bumi dan salah satunya mengenai langsung Beijing Data Center, sehingga membanjiri bagian dalamnya. Ketika ditemui, sangat mengejutkan. Ternyata kaki Chow terjepit kabel-kabel besar sehingga membuatnya terjebak di sana. Heng Yu segera berusaha menolong, namun pintu ruangan itu macet sehingga tidak bisa terbuka meski telah dibantu oleh robot anjing bernama Ben Ben. Akhirnya mau tidak mau, Chow menyerahkan kunci kepada Heng Yu untuk melanjutkan, sembari berpesan bahwa peradaban manusia tidak pernah ada tanpa manusia itu sendiri. Puing-puing menyebabkan kehancuran pada kota-kota di seluruh dunia sehingga menimbulkan kepanikan dan semua orang pun berbondong-bondong berlari ke kota bawah. Di UEG, Chow mengetahui bahwa mereka tidak dapat meledakkan semua nuklir pada waktu yang sama karena modelnya yang beragam. Bahkan beberapa membutuhkan waktu sekitar 712 jam, padahal waktu yang tersisa hanya 3 jam sebelum bulan terlalu dekat dengan bumi. Saat mulai kehilangan harapan, salah satu petugas menemukan solusi, yaitu mengirim lebih banyak astronot untuk memicu hulu ledak secara manual. Tentu saja ini adalah perjalanan satu arah, karena itu hanya bisa dilakukan dari jarak dekat, sehingga mereka yang mengemban tugas tersebut harus mengorbankan nyawa. Segera setelah itu, Chow memerintahkan untuk mengumpulkan semua astronot dan menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia, meski nyawa taruhannya. Banyak dari astronot yang dengan berani mengajukan diri, termasuk astronot-astronot muda. Melihat hal itu, Peng memerintahkan astronot muda mundur dan segera mengajak semua astronot senior yang berusia di atas 50 tahun untuk ikut serta. Hal ini diikuti oleh astronot-astronot dari negara lain. Menurutnya, sudah seharusnya yang tua berkorban, sementara yang muda akan mengemban misi untuk menjaga dunia di masa depan. Di bulan, Liu telah menyelesaikan tugasnya, meletakkan hulu ledak di tempat yang telah ditentukan. Kemunculan pesawat-pesawat antariksa membuatnya terkejut, sampai akhirnya salah satu rekan Peng dari Rusia bernama Nov mendarat di dekat Liu. Sangat disayangkan Liu tidak dapat berbicara karena alat komunikasinya rusak. Lewat Nov, Peng menitipkan pesan berupa titik koordinat yang harus didatangi Liu. Segera Liu pun menuju ke sana dengan menggunakan kendaraan darat. Namun setibanya di sana, dia malah bertemu dengan astronot Perancis yang dengan menggunakan bahasa isyarat meminta Liu kembali ke Space Station menggunakan lander kuno milik Rusia. Liu mengerti, hanya saja dia menolak karena merasa tidak layak. Namun saat astronot Perancis menyentuh helm Liu 3 kali, seketika Liu pun tersadar bahwa itu adalah permintaan dari Peng dan segera Liu meninggalkan bulan menuju Space Station. Di bumi, UEG mengkonfirmasi bahwa server Tokyo dan Dallas sudah kembali online, namun tidak dengan Beijing. Terungkap bahwa ternyata Heng Yu mengalami kesulitan menghubungkan kunci ke komputer karena air telah memenuhi ruangan. Sadar akan waktunya yang semakin sedikit, sesaat sebelum tenggelam, dia menancapkan drive berisi kesadaran milik Yaya dan juga miliknya sendiri ke dalam 550W. Sementara itu, ketika waktunya tiba, para astronot di bulan termasuk Peng dan Nov meledakkan nuklir. Mereka sebelumnya cukup bawel dan sering berbeda pendapat, namun kini keduanya sepakat menyatakan bahwa bumi adalah tempat yang indah dan sangat layak untuk diperjuangkan.
Ledakan bulan membuat lebih banyak puing-puing yang menuju ke bumi, sehingga membutuhkan tindakan cepat para staf untuk menyalakan mesin pendorong. Sementara itu, di pusat data Beijing, air telah benar-benar memenuhi seluruh ruangan, sehingga menyebabkan Heng Yu tewas tenggelam. Menyadari misi telah gagal, Yu Yiji menyampaikan pesan perpisahan yang memicu kepanikan massal. Tapi di sisi lain, Chou tetap meminta agar staf mengaktifkan mesin pendorong tepat pada saat waktunya benar-benar habis, karena meyakini suatu harapan bahwa misi akan berhasil. Akhirnya, keyakinan itu pun benar adanya. Saat mesin pendorong diaktifkan, Heng Yu yang kini hidup secara digital melanjutkan misinya. Dalam momen ini, dia bersatu kembali dengan Yaya, dan bersama-sama mereka berhasil mengaktifkan kembali server di saat yang tepat. Film pun ditutup dengan menampilkan bumi yang mulai bergeser menjauh dari jalur puing-puing bulan. Semua orang terlihat lega dan merayakan keberhasilan, lalu adegan maju ke beberapa tahun kemudian, di mana bumi telah memulihkan sistem jamnya menjadi 24 jam. Chou telah pensiun, digantikan oleh Xiao Xi yang kini mengambil alih kepemimpinan Yu Yiji. Dengan ini, Wandering Earth Project resmi telah berjalan. Tujuan selanjutnya adalah Jupiter. Rencana ini melibatkan satu dorongan terakhir, menggunakan gravitasi Jupiter untuk membawa bumi secara permanen keluar dari tata surya untuk selamanya. Space Station kini menjadi pusat komando untuk mengendalikan mesin pendorong, dengan Liu yang menjadi salah satu stafnya. Adapun adegan mid-credit yang menampilkan kehidupan digital Heng Yu yang didukung oleh AI 550W, atau kini AI itu mengubah namanya menjadi MOS. Seolah memiliki kesadaran, superkomputer itu mengakui perannya dalam menghancurkan mesin pendorong di bulan dan mengatur serangan peretasan di masa lalu. AI itu berpendapat bahwa cara terbaik untuk mempertahankan peradaban manusia adalah dengan memusnahkan manusia itu sendiri. Apa yang terjadi? Apakah tujuan MOS sebenarnya? Dan tamat. Film ini adalah prequel dari The Wandering Earth tahun 2019. Di tengah-tengah krisis global, Cina bangkit untuk menyelamatkan dunia. Sementara negara-negara barat tenggelam dalam kekacauan dengan teknologi yang mutakhir, Cina melaksanakan Wandering Earth Project tanpa mengabaikan dampaknya terhadap manusia. Diadaptasi dari cerita fiksi ilmiah karya penulis Cina Liu Cixin, pada pandangan pertama, saya yakin akan terasa sangat akrab bagi para penikmat film, terutama film-film Hollywood. Namun film ini mencerminkan tekad atau cita-cita yang kuat dari negara Cina untuk memiliki pengaruh yang besar secara global. The Wandering Earth 2 melanjutkan tradisi memuji ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dalam sistem tertentu dan menempatkan Cina sebagai pusat kekuatan global. Di sini Cina menginvestasikan sumber daya paling banyak, mulai dari teknologi, dana, sampai dengan manusia, demi menyelamatkan dunia. Sedangkan negara barat seringkali digambarkan sebagai pesaing dalam karya fiksi ilmiah Cina atau sebagai saksi keberhasilan Cina. Dalam The Wandering Earth 2, bahkan US harus berkonsultasi dengan diplomat Cina demi mendapatkan saran. The Wandering Earth Project menunjukkan semangat gotong royong Cina ketika astronot tua secara sukarela bergabung dalam misi berisiko tinggi, meskipun beberapa di antara mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, saya pikir kemungkinan besar ada film selanjutnya, entah sequel ataupun prequel, mengingat ada tema sentral seseorang yang mengawasi sepanjang film, dan tidak pernah terungkap siapa dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Kemungkinan karena saking canggihnya, AI MOS mampu memprediksikan masa depan dengan cara tertentu, mengingat dia menyebutkan peristiwa yang bahkan belum terjadi. Hal ini juga sesuai dengan beberapa adegan masa depan yang ada dalam film 2019. Atau mungkin ada orang atau entitas lain yang melihat masa depan, atau mungkin juga mereka yang berada di masa depan mengirimkan sinyal-sinyal secara terus-menerus yang terdeteksi oleh bumi, yang menunjukkan tanggal-tanggal kejadian penting sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi.
Ya, The Wandering Earth 2 setidaknya memiliki dua cerita yang diselipkan. Pada adegan ledakan pertama di elevator, rudal-rudal tidak hanya merusak elevator, tapi juga menghantam Space Station Ark yang masih dalam tahap pembangunan. Pada awalnya, ada 4 proyek yang diusulkan oleh UEG, dan salah satunya adalah Project Ark yang hanya bisa membawa 3.000 orang untuk pindah ke planet baru. US mendukung Ark dan kehidupan digital sampai uji coba mesin pendorong berhasil. Itulah sebabnya mengapa US tidak terlalu terlibat di awal film. Cerita lain yang diselipkan melibatkan AI Moss. Dialah yang menjadi dalang di balik semua masalah. Saya yakin lewat adegan mid-credit kita semua sudah tahu. Tapi film ini juga secara diam-diam menunjukkan pertempuran secara sembunyi-sembunyi antara manusia dengan AI. Dalam salah satu adegan yang menurut saya cukup menegangkan, saya pikir Chow menyadari bahwa Moss telah memalsukan kegagalan pemulihan internet. Sebenarnya internet sudah pulih 12 menit sebelum hitung mundur berakhir. Chow mengetahui bahwa Moss melakukan hal ini untuk menguji manusia atau bahkan menghancurkannya. Chow menghadapi pilihan sulit, apakah memaksa mesin pendorong planet dinyalakan tepat waktu dan membiarkan Moss menghancurkan manusia atau membiarkan Moss yang memutuskan, memilih antara hidup atau mati bersama. Dengan ini, Chow menciptakan suatu momen krusial di mana manusia dan AI harus memutuskan nasib mereka bersama-sama. Momen ini adalah suatu konfrontasi penting antara manusia dan AI dalam upaya menentukan apakah mereka dapat hidup secara berdampingan atau tidak. Ya, kita tunggu saja kelanjutan kisahnya kalau memang ada. Menurut kabar, sang sutradara sendiri menyatakan telah siap, tapi kemungkinan besar kita harus menunggu 4 tahun lagi. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!